Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, jumpa lagi di channel YTF Creator. Pada video kali ini YTF Creator akan mengupas seputar wisata religi di wilayah Banten, di mana wilayah Banten sangat terkenal dengan wisata religinya. Bahkan banyak sebagian masyarakat mengatakan bahwa kota Banten adalah kota sejuta santri. Ada 4 daerah wisata religi di Banten yang sangat populer. Baik, langsung saja kita masuk ke tempat wisata religi yang pertama. 1. Gunung Santri. Gunung Santri adalah sebutan sebuah bukit sekaligus nama kampung di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Gunung Santri berada di tengah gugusan gunung-gunung yang memanjang dimulai dari pantai dan berakhir pada gunung induk yaitu Gunung Gede. Kawasan ini selalu dijadikan objek wisata religi yang ramai dikunjungi warga, karena di kawasan Gunung Santri terdapat makam para tokoh pahlawan zaman Kesultanan Banten. Makam para tokoh terlihat dari banyaknya kuburan berbatu nisan kuno yang berada di sepanjang jalan menuju puncak gunung. Salah satu tokoh zaman Kesultanan yang dikuburkan di puncak Gunung Santri yaitu Syekh Muhammad Soleh. Ia adalah santri Sunan Ampel. Dahulu ia dikenal sebagai salah satu ulama yang aktif menyebarkan Islam. Penyebarannya hingga seluruh wilayah pantai utara Banten. Syekh tersebut meninggal dalam 76 tahun pada 1550 Hijriah. Di dekat kuburannya juga terdapat kuburan santrinya yaitu makam Malik, Israil, Ali dan Akbar. Keempatnya termasuk santri setia yang selalu menemani Syekh dalam menyiarkan agama Islam. Selain terdapat kuburan tokoh tersebut, dikutip dari laman Bantenologi, Gunung Santri juga dikisahkan pernah menjadi Kiwasyid, salah seorang tokoh Banten yang aktif melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kiwasyid menjadikan Gunung Santri sebagai tempat persembunyian bersama pengikutnya untuk mengatur strategi menghadapi perlawanan para penjajah Belanda. 2. Cikaduen. Cikaduen adalah desa di Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Cikaduen adalah makam wali Syekh Maulana Mansyuruddin. Syekh Maulana Mansyuruddin dikenal dengan nama Sultan Haji. Dia adalah putra Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa, Raja Banten ke-6. Yang menarik dari cerita Syekh Maulana Mansyuruddin, kompilasi pada suatu hari Syekh Maulana Mansyur membahas syariah agama Islam di daerah selatan ke pesisir laut. Di dalam perjalanannya di tengah-tengah hutan Pakuwon Mantiung, Sultan Maulana Mansyuruddin menerima di bawah pohon waru sambil bersandar. Tiba-tiba pohon tersebut menjongkok seperti manusia yang dipertanyakan. Kemudian membuka pohon ini, waru tidak ada yang lurus. Setelah sekian lama menyiarkan Islam ke berbagai daerah di Banten dan sekitarnya, lalu Syekh Maulana Mansyuruddin pulang ke Cikaduen. Akhirnya Syekh Maulana Mansyuruddin meninggal dunia pada tahun 1672 dan dimakamkan di Cikaduen, Pandeglang, Banten. Hingga kini makam beliau sering diziarahi oleh masyarakat dan dikeramatkan. 3. Caringin, Pandeglang, Banten. Kampung Caringin yang berada di Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten. Pesona terkenal laut yang sangat mempesona. Caringin diambil dari kata beringin yang berarti pohon teduh yang rindang. Di sana terdapat makam seorang ulama pejuang bernama Kiai Haji Asnawi yang orang kampung biasa dipanggil dengan sebutan Mama Asnawi. Kiai Haji Asnawi lahir di kampung Caringin sekitar tahun 1850. Ayah beliau bernama Abdurrahman dan bernama Ratu Sabiah dan merupakan keturunan ke-17 dari Sultan Ageng Mataram atau Raden Fatah. Banten yang terkenal dengan jawara-jawaranya yang memiliki ilmu kanuragan dan sebelumnya sangat terkenal dapat ditaklukkan berkat kegigihan dan perjuangan Kiai Haji Asnawi. Dia juga terkenal sebagai ulama dan jawara yang sakti yang sangat disegani oleh penjajah Belanda. Tahun 1937 Kiai Haji Asnawi wafat, dan meninggalkan 23 anak dari 5 istri, Haj Ageng Tuti Halimah, Haj Sarban, Haj Syarifah, Nyai Salfah dan Nyai Nafiah, dan dimakamkan di Masjid Salfiah Caringin. Masjid Salafiyah Caringin dan makam beliau tak pernah sepi dari para peziarah baik dari Banten maupun dari berbagai daerah di tanah air.
Banyak pengalaman menarik dari peziarah yang melakukan itikaf di masjid ini seperti yang diungkap oleh salah seorang jamaah saat melakukan itikaf terlihat pancaran cahaya memenuhi ruangan masjid yang diperbesar 200 tahun tersebut. 4. Masjid Agung, Banten. Jika berkunjung ke Banten, tidak akan lengkap rasanya tanpa mengunjungi komplek makam para Sultan Banten. Makam-makam tersebut berada di Masjid Agung Banten, seperti makam Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abdul Mufahir Muhammad Aliuddin, dan lain-lain. Komplek makam ini merupakan yang paling terkenal nomor satu dari tempat ziarah yang penyebab salah satu sultan yaitu Sultan Maulana Hasanuddin merupakan orang yang paling penting dalam penyebaran Islam di Banten. Masjid Agung Banten terletak di sebelah barat alun-alun Banten, di atas lahan seluas 0,13 hektar. Dibuat pertama kali pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1566, atau tanggal 5 Zulhijjah 966 H mulai pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. Bangunan induk masjid ini berdenah segi 4 dengan atap bertingkat bersusun 5 atau dikenal dengan istilah atap tumpang. 3 tingkat yang teratas sama runcingnya. Ada menara yang lebih tinggi dari 23 meter bentuknya seperti mercusuar. Pada zaman dulu digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan dan sebagai menara pandang ke lepas pantai. Qiyamah Pavilion merupakan bangunan tambahan yang terletak di selatan masjid, berbentuk 4 persegi panjang dan bertingkat. Pada masanya digunakan sebagai tempat bermusyawarah dan berdiskusi tentang agama. Sahabat YouTube, itulah 4 wisata populer di Banten. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan bagikan video ini ke teman atau saudara kalian, agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, wassalam.